Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 12 akan menampilkan hasil dari diskusi kami, yaitu yang mengatakan saya sendiri Tariq Rahman sebagai moderator, kemudian Siti Hardianti dan Rahmadani. Adapun topik pembahasan kita pada hari ini itu fungsi dan pendekatan evaluasi kebijakan dan peran kebijakan dalam negara demokrasi. Yang pertama akan saya bacakan sendiri, yaitu tentang pengertian evaluasi kebijakan. Evaluasi kebijakan adalah kegiatan yang menyangkut estimasi atau penilaian kebijakan yang mencakup substansi, implementasi, dan dampak. Anderson 1975. Evaluasi kebijakan dipandang sebagai suatu kegiatan fungsional. Artinya evaluasi kebijakan tidak hanya dilakukan pada tahap akhir saja, melainkan pada seluruh proses kebijakan. Menurut Wade dan istilah evaluasi mempunyai arti yang berhubungan dengan masing-masing menunjuk pada aplikasi beberapa skala nilai terhadap hasil kebijakan dan program. Evaluasi mencakup kesimpulan, klarifikasi, kritik, dan penyesuaian perumusan masalah. Selanjutnya yang kedua yaitu fungsi evaluasi kebijakan. Adapun fungsi yang pertama yaitu fungsi evaluasi, yaitu melalui evaluasi dapat dipotret realitas pelaksanaan program dan dapat dibuat suatu generalisasi tentang pola hubungan antar berbagai dimensi realitas yang diamatinya. Yang kedua, kepatuhan melalui evaluasi dapat diketahui apakah tindakan yang dilakukan oleh para pelaku, baik birokrasi maupun pelaku yang lainnya sesuai dengan standar dan prosedur yang diterapkan. Yang ketiga, yaitu ada fungsi audit. Melalui evaluasi dapat diketahui apakah output sebenarnya dapat dicapai ke tangan kelompok sasaran kebijakan, ataupun justru ada kebocoran ataupun bahkan penyimpangan. Yang keempat, accounting. Evaluasi dapat diketahui apabila akibat dari sosial ekonomi dan kebijakan tersebut. Baiklah, sekian dari saya. Materi selanjutnya akan dilanjutkan kepada Saudari Dian. Kepada Dian dipersilakan. Baiklah, untuk materi berikutnya kita akan membahas mengenai pendekatan terhadap evaluasi kebijakan. Terdiri dari 3 pendekatan. Yang pertama, pendekatan evaluasi semu, yaitu evaluasi semu adalah pendekatan evaluasi yang menggunakan metode deskriptif untuk menghasilkan informasi yang terpercaya dan valid mengenai hasil-hasil kebijakan tanpa menanyakan manfaat ataupun nilai dari hasil kebijakan tersebut pada individu, kelompok, ataupun masyarakat. Kedua, evaluasi formal. Evaluasi formal adalah pendekatan yang menggunakan metode deskriptif untuk menghasilkan informasi yang valid dan dapat dipercaya mengenai hasil-hasil kebijakan, tetapi mengevaluasi hasil tersebut atas dasar tujuan program kebijakan yang telah diumumkan secara formal oleh pembuat kebijakan. Yang ketiga, evaluasi teoritis adalah pendekatan yang menggunakan metode-metode deskriptif untuk menghasilkan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan dan valid mengenai hasil-hasil kebijakan yang secara eksplisit dinilai oleh berbagai macam pelaku kebijakan. B. Peran kebijakan dalam negara demokrasi. Dalam arti luas, kebijakan adalah suatu bentuk penelitian terapan yang dilakukan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai masalah-masalah sosial teknis dan untuk mencari solusi yang lebih baik. Karena berusaha menggunakan ilmu modern dan teknologi modern dalam menyelesaikan masalah-masalah masyarakat. Berikutnya, tujuan analisis kebijakan. Ada 4 tujuan. Yang pertama, pemantauan, rekomendasi, perumusan masalah, dan evaluasi. Berikutnya, unsur-unsur pokok kebijakan. Terdiri dari masalah publik yang akan diatasi dengan kebijakan, cara strategi untuk mengatasi masalah tersebut, tujuan yang akan dicapai, aktor atau organisasi yang akan diimplementasikan, kelompok sasaran kebijakan, dan lingkungan kebijakan. Selanjutnya akan sampaikan Ramadhani. Baiklah, saya akan melanjutkan dari Siti Hardianti tadi, yaitu 4 peranan analisis kebijakan. Kebijakan publik merupakan sebuah proses yang terus-menerus karena itu yang paling penting adalah siklus kebijakan. Siklus kebijakan meliputi formulasi, implementasi, dan evaluasi kebijakan. Menurut Person 1997, kebijakan yang telah diformulasikan atau dirumuskan bermaksud untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam kebijakan ini, kebijakan tidak akan sukses
jika dalam pelaksanaannya tidak ada kaitannya dengan tujuan yang telah ditetapkan. Seringkali ada anggapan setelah kebijakan yang disahkan oleh pihak yang berwenang. Pengertian negara demokrasi. Negara demokrasi adalah negara yang menganut bentuk atau mekanisme sistem pemerintah dengan mewujudkan kedaulatan rakyat atas negara untuk dijalankannya oleh pemerintah negara tersebut. Isu mengenai demokrasi akan selalu berhubungan dengan isu mengenai hak asasi manusia. Perjuangan menegakkan demokrasi merupakan upaya umat manusia dalam rangka menjamin dan melindungi hak asasinya. Karena demokrasi merupakan salah satu sistem politik yang memberikan penghargaan atas hak dasar manusia. Demokrasi bukanlah hanya batas hak sipil dan politik rakyat, namun dalam perkembangannya demokrasi juga terkait erat dengan sejauh mana terjaminnya hak-hak ekonomi dan sosial budaya dari rakyatnya. Tujuan dan fungsi negara. Tujuan negara menunjukkan apa yang secara ideal hendak dicapai oleh negara itu. Pada umumnya, tujuan negara yang terpenting adalah satu, melindungi masyarakat dan bangsanya dari berbagai bahaya kehancuran yang datangnya dari luar. Yang kedua, melindungi masyarakat terhadap kehancuran dari dalam karena pertentangan warga sendiri dengan jalan yang membentuk dan menegakkan hukum untuk memelihara keadilan antara para warganya. Yang ketiga, mempertinggi dan menyelenggarakan kesejahteraan umum dan memajukan kebudayaan tujuan negara. Tujuan dan fungsi negara. Untuk mengetahui bentuk-bentuk demokrasi, setidaknya dapat diupayakan dengan pendekatan dari berbagai sudut pandang. Misalnya menggunakan 3 sudut pandang utama, yaitu dilihat dari sudut pandang titik atau tekan yang menjadi perhatiannya. Demokrasi dapat dibedakan antara demokrasi formal, demokrasi material, dan demokrasi gabungan. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Rani. Baiklah, sekian pemaparan dari hasil diskusi kelompok 12. Apabila ada kata salah, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.